Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah, marilah kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kita mengamalkan kebaikan-kebaikan, memberikan kemampuan kita semua mengamalkan kebaikan-kebaikan ini, termasuk mungkin hari ini sebagian kita berkesempatan melaksanakan puasa Asyura yang diantara keutamaannya adalah menghapuskan dosa selama 1 tahun. Maka semoga Allah menerima amal kebaikan kita semua, termasuk puasa kita hari ini. Allahumma amin. Salawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada beliau, panutan teladan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Melanjutkan pembahasan kita pada syarah penjelasan Ad-Durusul Muhimmah li'amatil ummah, pelajaran-pelajaran penting untuk masyarakat umum. Setelah sebelumnya kita menyelesaikan surat Al-Qari'ah, kita masuk kepada surat At-Takatsur. Mas Andrew baca ya. Ayo. Ngapain pakai buku? Dari hafalan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun, summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim, summa latarawunnaha 'ainal yaqin, summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Nah, Masya Allah, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fa-nya ya Mas Andrew, fa-nya nanti sama guru ngajinya di mana? Di sekolah apa di rumah? Di sekolah. Nanti minta diperbaiki. Thumma bukan summa, masih ada kayak sinnya. Kasihkan nabinya. Nabinya yang baca terjemahnya. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Bermegah-megah telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Janganlah begitu. Kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Dan janganlah begitu. Kelak kamu akan mengetahui. Janganlah begitu. Jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin, niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim. Dan sesungguhnya kamu benar-benar akan melihat dengan ainul yakin. Kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan yang kamu bermegah-megah di dunia itu. At-Takatsur 1-8. Nah, jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Kita baca apa yang diterjemahkan dari tulisan Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Badr, syarah dari Ad-Durusul Muhimmah li'amatil ummah karya Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Beliau mengatakan, menukil perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah tentang ayat ini, berkata tentang surat ini murni tentang janji, ancaman dan peringatan keras. Jadi ada janji yang Allah janjikan dalam ayat ini,
Dan ada ancaman serta peringatan keras ketika seorang salah bersikap terhadap kenikmatan yang Allah berikan berupa fasilitas dunia. Yang seharusnya fasilitas dunia ini ya namanya fasilitas, menjadi sarana kita menggapai tujuan. Tapi ternyata ada sebagian orang yang malah sibuk dengan fasilitasnya, sehingga lalai dengan tujuan. Kalau masih ingat contoh yang saya sebutkan di beberapa kesempatan, seperti seorang pegawai. Nah, kita melihat hari ini pegawai-pegawai difasilitasi dengan kendaraan. Apalagi semakin tinggi jabatannya, kendaraannya semakin bagus. Tapi kadang kendaraan yang diberikan masih bentuknya apa? Standar. Nah, pegawai yang paham bahwa kendaraannya ini sekedar fasilitas, ya dia akan gunakan kendaraan itu untuk mendukung apa? Tujuan dia sebagai seorang pegawai, bekerja menghasilkan apa? Output pekerjaan yang maksimal. Tapi ternyata ada sebagian pegawai yang ketika melihat kendaraannya standar dipakai oleh dia merasa kurang apa? Kurang pede. Nah, kalau nyamannya sebenarnya namanya kendaraan baru itu nyaman kan gitu ya. Rata-rata kan mesti baru kan. Karena biasanya di perusahaan itu ada umur pakai. Nah, setelah sekian tahun akan dilelang ganti yang baru lagi. Anggarannya memang ada, dianggarkan. Kalau nyamannya sih nyaman seharusnya. Tapi masalahnya kadang kurang pede. Misalnya peleknya masih kaleng. Belum pelek racing. Gitu ya. Nah, akhirnya dia apa? Sibuk. Keluar masuk toko pelek, cari pelek yang cocok. Nah, ini tentu akan mengurangi jam produktifnya, jam kerjanya. Dan mungkin akan apa? Mengurangi uangnya. Dan kelihatannya seperti akan disinggung di sini, nggak ada orang apa? Ingin kurang hartanya. Akhirnya bagaimana? Dia carikan, senggol kanan, senggol kiri, serempet kanan, serempet kiri, biar bisa beli pelek yang menarik. Demikian mungkin juga dari apa? Catnya, penampilannya. Hanya polosan. Bagaimana ditambahi dengan stripping? Bagaimana dengan platnya yang juga standar? Kita lihat kadang apa? Platnya bagaimana diubah? Subhanallah. Padahal namanya dandani dalam arti apa? Mempercantik kendaraan itu nggak ada habisnya. Selalu ada muncul apa? Aksesoris ini, tambahan itu dan seterusnya. Akhirnya apa? Dia tidak fokus pada pekerjaan. Dan ini yang sebenarnya terjadi pada diri yang ngomong sendiri. Maupun kita yang mendengarkan di sini mungkin juga terjadi yang sama. Dunia ini fasilitas kita menuju tujuan kita diciptakan. Apa itu? Beribadah kepada Allah. Ketika kita lalai, tertipu dengan apa? Keindahan dunia. Akhirnya apa? Asik mengumpulkan harta benda, bermegah-megahan, bersaing, akeh-akehan, sehingga dikatakan at-takatsur dari kata apa? Akar katanya katsir. Apa artinya katsir? Banyak. Saling berlomba mana yang paling banyak. Banyak rumahnya, banyak duitnya, banyak kendaraannya, banyak istrinya, banyak anaknya. Nah, ini yang apa? Melalaikan seseorang. Akhirnya lupa dia diciptakan itu untuk beribadah kepada Allah. Maka dan cukuplah ia sebagai nasihat bagi orang yang memahaminya. Dan kalau kita cermati ayat ini atau surat ini termasuk yang banyak kita baca maupun kita
dengar dalam sholat kita. Maka sudah seharusnya kira-kira dalam sepekan ini nggak mungkin kita nggak ketemu dengan alhaakumut takatsur ini. Maka paling nggak sepekan sekali, 2 kali, bahkan lebih dari itu kita diingatkan. Jangan sampai kegiatan kita mengumpulkan harta benda dunia ini sampai pada titik ini, at-takatsur. Berlomba untuk apa? Mengumpulkan sebanyak-banyaknya, bersaing dengan yang lain sehingga jadi apa? Bermegah-megahan. Kita awali dari ayat yang pertama, alhaakumut takatsur. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu, yaitu kalian, yakni menyibukkan kalian dan menjadikan kalian berjalan di dalam kehidupan ini dalam kelalaian yang terus-menerus. Sehingga tidak aneh kalau ada jargon, ada anggapan di tengah masyarakat kapan orang itu akan insaf, kapan orang itu akan fokus kepada akhiratnya. Kapan itu? Kalau pegawai? Engko yen wis pensiun. Ini perlambang apa yang ada dalam ayat ini. Karena sebelum pensiun dia disibukkan untuk apa? Mencari harta tadi, dikejar target atasannya, dikejar target apa? Menteri dalam negerinya, ibu negaranya, banyak target. Bahkan dirinya sendiri punya target-target yang kalau kebablasan akan jatuh dalam yang diistilahkan dengan apa? Tulul amal, panjang angan-angan. Baru saja memasukkan anaknya ke TK, tapi yang sudah ada dalam bayangannya itu bukan biaya TK-nya, biaya kuliah. Sehingga ada yang apa? Ambil asuransi pendidikan. Wah, ini sebagai bentuk jaminan anak saya besok bisa kuliah. Nah iya, kalau anaknya hidup sampai apa? Usia kuliah. Nah, kita melihat anak-anak juga tidak panjang umurnya juga ada. Kemudian iya kalau anaknya minat untuk kuliah. Iya kalau diterima di kuliah. Subhanallah. Jadi betapa sebagian orang itu panjang sekali angan-angannya. Walaupun kemudian kemarin sempat ditanyakan kalau tahun depan gitu ya, atau 2 tahun lagi anak saya sekarang kelas 5 mulai diajak lihat-lihat pesantren, itu termasuk panjang angan-angan nggak? Ya kalau kembali kepada apa? Sirah Nabi SAW, kepada hadis-hadis yang menunjukkan apa kehidupan Nabi kesehariannya, ya iya. Karena Nabi SAW itu apa yang tersedia hari ini ya untuk hari ini. Besok apa? Dipikir besok. Tapi ternyata kalau kita cermati keterangan para ulama, yaitu kekhususan di antara kekhususan Nabi SAW. Kenapa? Karena beliau sendiri kalau memberikan uang belanja kepada keluarganya, apa? Harian, mingguan, bulanan, jenengan mana? Beliau harian ya, ngasih uang belanjanya. Tukang sayur datang kasih duit untuk belanja gitu ya. Belum ada tukang sayur zaman Nabi ya SAW. Beliau ngasih uang belanja itu tahunan. Jadi beliau kalau menyediakan untuk keluarganya itu persediaan makan untuk 1 tahun dipenuhi langsung. Itu manajemennya seperti itu. Itu menunjukkan ya ini berarti tidak tulul amal. Orang mempersiapkan apa yang setahun ke depan, 2 tahun ke depan, apalagi zaman kita, ini masih hal-hal yang wajar. Anaknya setahun 2 tahun ke depan akan lulus, mulai persiapan untuk apa? Daftar sekolah. Pesantren aja juga
Sebagian nggak murah, walaupun masih ada yang gratis gitu ya, masih ada yang murah. Tapi sekarang kan sebagian kadang bukan hanya prestasi, jadi prestise. Ada yang masuknya 20 juta, bahkan kemarin ngobrol ada yang 70 juta kalau di Jabodetabek sana. Gitu. Maka subhanallah, orang mempersiapkan setahun 2 tahun tidak masalah. Tapi kalau seperti tadi saya ungkapkan, anaknya baru masuk TK, sudah mikirkan kuliahnya. Bahkan bukan hanya kuliah, nikahnya. Anakku lulus kuliah, sok nikah, persiapan mau ngiki anak wedok gitu ya. Berarti kan mantune nggon ku nyicil saka saiki. Oh, subhanallah. Betapa panjang angan-angan. Nah, inilah yang menyebabkan orang akhirnya lalai. Hari-harinya yang terbayang hanyalah duit gitu ya. Bagaimana tabungannya bertambah, bagaimana saldonya jangan sampai berkurang. Terlebih kemudian dia melihat kanan kirinya. Teman sekolahnya kah? Teman sejawatnya kah? Kok dia lebih unggul dari dia? Padahal dulu sekolah mungkin merasa lebih pinter, aku ranking nih. Ini ranking 1, 2, 3 kono ranking terakhir, kok saiki luwih sugih gak terima. Rekan sejawat itu ya, merasa golongannya lebih tinggi, kok iki tumpakane anak buahku luwih apik. Ya bisa jadi karena anak buahnya dapat warisan kan ya. Ya bisa jadi kan itu. Tapi akhirnya itu memicu At-takatsur. Yakni mencari apa yang membuat lebih banyak dari yang dipunyai orang-orang. Ini kemudian terjadi perlombaan yang diungkapkan oleh Ustaz Abdullah Zain dengan orang berebut sayap nyamuk. Subhanallah. Kalau di dunia nyata, ya kelihatannya nggak pernah ada ceritanya. Ada nggak yang kira-kira rebutan sayap nyamuk? Kalau sayap ayam pas buka gitu ya. Kamu seneng sayap apa paha kok? Oh, dada, masya Allah. Dagingnya akeh ya, masya Allah. Mantap Mas Andrew. Maka subhanallah, ini pasti sayap ayam mungkin gitu ya. Saya nyamuk siapa yang rebutan? Tapi hakikatnya sebenarnya kita ini sedang berebut sayap nyamuk. Yaitu yang berebut dunia. Karena dunia tidak lebih mahal dari sayap nyamuk. Berlomba dalam hal apa? Baik harta benda, bisnis, tempat tinggal, kendaraan, anak-anak, dan sebagainya. Bahkan kadang, ini menasihati diri sendiri gitu ya. Apa itu? Sekolah yang kita bangun, pesantren yang kita bangun. Jangan sampai niatannya untuk bersaing. Bisa mengalahkan pesantren sana, bisa mengalahkan Anda. Subhanallah. Kadang begitu halusnya setan menggoda kita. Segala hal ternyata bisa untuk dipersaingkan. Bahkan hal yang kelihatannya kebaikan akhirat. Sekolah, pesantren. Bahkan kadang pengajian. Ngadakan pengajian ini untuk nyaingin pengajian situ. Allah musta'an. Hati-hati. Mungkin yang jadi panitia pengajian, mengadakan pengajian. Ini semua kita ini harus berintrospeksi diri. Apa niatnya sebenarnya mengadakan kajian? Apa sebenarnya mengadakan sekolah? Apa niatnya membuka pesantren? Maka kalau niatnya bukan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, ya rugi. Tenaga, pikiran, waktu, gitu ya, harta bendanya. Yang memang merupakan medan saling memperbanyak oleh masing-masing orang terhadap orang lain. Ya memang di situ kemudian terbuka peluang untuk bersaing. Duitnya banyak siapa? Sempat beberapa waktu gitu ya, muncul tren buka saldo
ATM kan gitu ya. Di shooting, diviralkan dan sebagainya. Ini sebenarnya yang sudah dikabarkan 14 abad yang lalu. Orang kemudian apa dengan media sosial kemudian apa pamer kekayaan. Ya jelas itu akan memicu, mematik orang lain apa? Iri, bersaing, ingin menyaingi dia, mengalahkan dia. Kalian telah dibuat sibuk dengan saling memperbanyak ini dari apa yang menjadi tujuan kalian diciptakan dan kalian diadakan. Akhirnya karena sibuk dengan fasilitas ini, lalai, lupa. Kita diciptakan bukan untuk dunia ini. Dan sudah sering kita membahas bahwa kita ini tidak diciptakan untuk dunia. Kenapa nyatanya apa? Kita ini sebenarnya nggak betah di dunia ini. Itu ya. Makanya diciptakan alat-alat untuk membuat kita bikin betah. Alat-alat ini kan gunanya apa? Membuat kita betah di dunia. Sebenarnya di dunia jalan, naik kendaraan, naik onta, naik kuda, masih kurang nyaman. Muncul motor, mobil, pesawat, kereta. Ini kan supaya lebih cepat bagaimana sampai, supaya lebih nyaman, kan begitu. Diciptakan apa ini? Ada kipas angin, ada apa? AC. Di negeri-negeri yang dingin ada pemanas. Dan saya pernah merasakan, subhanallah, di musim dingin di sebuah negeri kan gitu. Itu kalau tidak mendekat, waktu itu nunggu bis di halte, di luar itu ya luar biasa. Mungkin ya kayak pas kesarangan gitu ya. Ditambah dengan angin pas berdiding kayak gini gitu ya. Jadi dingin sekali. Sehingga harus mendekat ke mana? Di halte pun ada mesin pemanasnya. Supaya apa? Supaya betah, supaya nyaman. Berarti aslinya itu kita nggak cocok di dunia. Seperti yang saya pernah ceritakan tentang apa tulisan orang Barat. Bukti-bukti bahwa kita ini di dunia ini nggak cocok. Di antaranya bentuk apa? Kemalasan kita. Sifat asli manusia itu apa? Malas. Coba kalau ada pilihan, rebahan sehari digaji 1 juta dengan bekerja sehari dapat 150.000, pilih mana? Gak usah milih. Kerja dan rebahan dengan hasil yang sama atau bahkan lebih sedikit, milih rebahan. Seperti kemarin juga ada seorang di kajian ibu-ibu, durhaka nggak salah, nggak berdosa nggak kalau saya itu menyarankan suami memilih pekerjaan yang lain yang mungkin lebih profitable karena ya pekerjaan sekarang kurang mencukupi. Ya, saya jelaskan kadang tidak semua orang itu punya sifat pejuang. Ada orang-orang yang lebih suka dengan main safe, main aman. Ya iya nanti kalau bekerja yang lain belum tentu ada hasilnya. Kalau nggak berhasil gimana? Kan mending ini saja yang sudah kelihatan hasilnya. Meskipun ya pas-pasan ya sabar. Kan ada sebagian orang yang prinsipnya begitu. Tapi ada orang yang memang prinsipnya struggle kan gitu. Berjuang. Ini kurang harus cari yang bagaimana. Ya nggak bisa kita samakan. Maka si ibu ini harus melihat psikologi dari suaminya. Sehingga tidak menjadi sebuah debat, usir, pertengkaran dan seterusnya. Maka subhanallah, manusia asalnya itu malas. Kalau suruh diam saja dapat duit, ngapain harus kerja yang repot-repot kan begitu. Maka cocoknya di mana manusia itu? Di surga. Nah, yang semua datang dengan sendirinya. Enggak cocok manusia itu di dunia. Maka kita di dunia ini bukan diciptakan untuk dunia. Sehingga pesan orang tua kita dulu mbah-mbah kita dulu, dunya iki gur mampir
ngombe, gitu ya. Ya jajan barang ya Mas Andro ya. Ngombe itu ora wareg ya. Yang jajan gorengan barang toh Mbah ya. Subhanallah. Jadi kita harus paham dengan melihat orang kalau mau merenung, dia itu tidak cocok di dunia. Cocoknya di mana? Di surga. Tapi di surga harus diusahakan. Nah kalau pengen nyaman di dunia saja apa? Bekerja keras, bisa beli apa? Kipas angin. Kurang nyaman lagi, nabung lagi, bekerja lagi biar bisa beli AC. Ngucek, nyuci, biar apa? Nyaman lagi beli mesin cuci. Mesin cuci yang apa? Tabungnya atau 2 tabung itu masih harus nunggui air ngocor, nabung lagi biar yang front loading garis meja terus tinggal rampung. Subhan. Nah kalau untuk dunia kita ini berjuang, struggle. Nah terus pengennya akhirat, penak-penak, leha-leha, rebahan masuk surga. Nah terus surgane sopo, gitu ya? Ya kalau di dunia bisa beli AC, bisa beli front loading, dapat apa? Warisan, bal adol, lemah, gitu ya? Itu gono gini, ada nggak gono gini? Maka subhanallah, ya bisa kalau di dunia. Lah kalau surga memang warisannya siapa? Mbah Adam, gitu ya? Mbah Adam nggak warisi surga. Surga milik Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah mengatakan apa? Ala inna sil'atallahil ghaliyah. Ala inna sil'atallahil jannah. Ketahuilah yang Allah perdagangkan, ya harus dibeli. Mahal. Nah, mahal berarti harus cari yang untuk membeli. Apa itu yang dijual Allah? Surga. Maka kita diingatkan untuk jangan sampai apa? Tersibukkan dan lupa dari tujuan penciptaan. Dan ini adalah keadaan kebanyakan manusia. Sibuk lalai dari tujuan diciptakan, itu kondisi kebanyakan manusia. Berarti dari sini kita tahu banyaknya manusia tidak bisa jadi patokan kebenaran. Karena kita sebutkan sebelumnya, ada sebagian orang yang dalil benernya apa? Orang banyak. Nah orang banyak itu malah lalai. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kamu mengikuti kebanyakan orang di muka bumi, menyesatkanmu dari jalan Allah. Makanya itu demokrasi yang apa? Prinsip salah satunya adalah suara terbanyak, yaitu tidak selaras dengan ajaran Islam. Kalau banyak itu benar ya silahkan. Tapi kalau sekedar banyaknya saja, itu tidak menentukan benar dan salah, baik dan buruk. Maka harus dilihat banyak itu benar atau salah, baik atau buruk. Nah ketika manusia banyak yang buruk, kemudian apa? Letterlux dengan prinsip itu, votingnya yang menang, ya yang buruk akan terjadi. Mereka disibukkan oleh itu semua dan melalaikan apa yang menjadi tujuan dirinya diciptakan, yaitu beribadah kepada Allah. Kapan manusia akan berhenti? Hatta zurtumul maqabira, sampai kalian masuk ke dalam kubur. Dikatakan menziarahi, mendatangi. Berarti sebenarnya ada isyarat. Kalau kita itu mau menziarahi kubur, bisa mengingatkan kita kepada tujuan penciptaan. Ini di satu sisi. Dan ziarah yang hakiki adalah kematian. Karena ziarah kubur sendiri mengingatkan kita akan kematian. Buat apa kemudian menumpuk harta, mengisi saldo yang setiap kali dia cek
tidak pernah disedekahkan, tidak pernah diinfakkan. Kalau sudah jadi patok, sudah di dalam tanah, berguna nggak ATM-nya yang isinya mungkin apa? Ratusan juta, miliaran, triliunan, ada gunanya? Nggak ada. Malaikat mungkar nangkir nggak tergiur dengan apa? Sogokan ATM gitu ya. Mau rupiah, mau dolar, mau apa? Real, mau dinar, nggak pengen. Maka menziarahi kubur di satu sisi, dan apalagi ziarah yang sebenarnya yaitu kematian, akan menghentikan semua perlombaan ini. Dan ketika itu manusia baru sadar, yang lalai tadi. Maka sebelum kita disadarkan dengan apa? Kuburan. Maka sebaiknya sebelum itu, jauh-jauh hari sebelum itu kita menyadari ini. Yakni keadaan kalian terus dalam kesibukan dan main-main seperti ini hingga kalian mati dan kalian dimasukkan ke dalam kuburan. Dan ini adalah keadaan kebanyakan manusia. Anda mendapatkan salah seorang di antara mereka dalam keadaan terengah-engah karena kelelahan di belakang keadaan hidup saling memperbanyak ini hingga mati. Bahkan digambarkan apa? Perlombaan ini ya seperti kita lomba lari. Orang itu sebenarnya apa? Ngos-ngosan. Sehingga tidak sedikit di antara mereka harus menggunakan apa? Doping. Bahkan pakai apa? Obat-obat terlarang. Demi tampil prima di hadapan apa? Penontonnya, penggemarnya. Bekerja sampai larut malam. Karena kalau kita baca artikel-artikel itu, Masya Allah, mereka pulang sampai pagi. Dari mana kekuatan-kekuatan mereka? Kemudian datang kekuatan itu dari penyalahgunaan apa? Narkotika. Tidak heran ditangkapi mereka gitu ya. Ya kadang apa? Karena tuntutan pekerjaan. Untuk bersaing tadi sampai ngos-ngosan. Seperti orang bersaing ketika lari, terengah-engah. Dan kemudian dia dimasukkan ke dalam kubur. Dan endingnya adalah apa? Mati. Overdosis gitu ya. Masuk ke dalam kubur. Dimasukkan ke dalam kubur ini disebut dengan ziarah. Kenapa? Dari akar kata alam barzah. Karena kubur adalah alam barzah, yaitu pembatas antara dunia dan akhirat. Lagi-lagi alam kubur juga bukan tujuan akhir. Makanya dia dikatakan berziarah. Artinya apa sih berziarah itu? Mendatangi, apalagi? Berkunjung. Namanya orang berkunjung akan pulang. Maka alam barzah, bahkan meskipun seseorang apa ribuan tahun di alam tersebut, itu hanya sebuah kunjungan. Orang-orang yang telah meninggal, sekarang kita dari Masehinya sudah berapa? 2022. Berarti ada orang-orang yang meninggal sudah 2000 tahun. Apalagi ternyata ada orang-orang hidup yang sebelum Masehi. Berarti sudah berapa ribu tahun mereka ada di alam barzah. Tapi semua itu juga disebut apa? Sekedar kunjungan. Dan penyeberangan menuju negeri yang abadi. Jadi alam barzah ini pembatas dan apa? Alam penyeberangan menuju alam yang abadi, negeri abadi, yaitu alam akhirat. Di mana orang yang mati memasukinya sebagaimana seorang yang berziarah, berkunjung. Karena dia tidak akan terus-menerus di sana. Akan tetapi dia itu hanya ziarah sebentar dan akan berpindah ke negeri akhirat.
Bahkan ketika saya katakan tadi apa? Ribuan tahun pun itu akan terasa sebentar. Kemudian Allah mengingatkan, kalla saufa ta'lamun. Janganlah begitu. Kita diingatkan, jangan lalai. Kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatan itu. Kalian akan tahu bahwa kelalaian itu akan apa? Merugikan. Kalla adalah hardikan terkait dengan keadaan dan sifat tersebut. Yaitu keadaan apa? Berlomba, memperbanyak, bermegah-megahan terhadap dunia dan lalai terhadap tujuan penciptaan. Artinya keadaan sebenarnya bukan sebagaimana kalian menyibukkan diri dengan itu berupa memperbanyak harta dan kelalaian. Dan ini biasanya kita dengarkan, khususnya dari apa? Mereka yang sudah sampai pada kekayaan-kekayaan dan menyadari ternyata kekayaan itu tidak membahagiakan mereka. Banyak di antara orang kaya juga yang kemudian menyadari bahwa kekayaannya itu bukan kunci kebahagiaan. Yang kemudian apa? Rumah tangganya porak-poranda meskipun kekayaan berlimpah ruah. Yang anak-anaknya tidak nurut, anak-anaknya rusak, di penjara dan seterusnya. Ini mereka kemudian apa? Menyadari dan memberikan kalimat-kalimat yang apa? Penuh nasihat untuk kita. Walaupun seperti yang dikatakan siapa itu? Kalau kamu sudah sukses sih, apa yang kamu omongkan didengar semua orang. Ya. Kalau orang belum punya duit itu mau ngomong berbusa-busa diabaikan. Ya. Cek anak. Maka ya itulah, lagi-lagi kembali memang kebanyakan orang itu menilai orang lagi-lagi dengan apa? Harta. Suksesnya dalam dunia. Sampai omongan baru akan diterima kalau yang ngomong adalah orang yang kaya. Orang yang dianggap sukses. Bahkan kadang itu menjangkiti kita yang sudah ngaji gitu ya, yang sudah belajar seperti ini. Kalimat itu baru akan terasa menjadi sebuah kalimat yang didengar kapan? Kalau yang mengatakan orang yang berpunya, orang yang punya kedudukan, orang punya harta dan sebagainya. Nah, ini sifat yang berarti kita perlu mawas diri juga, introspeksi diri juga. Karena kita sudah belajar, kita tahu hakikat dunia itu apa? Tidak lebih berharga dari sayapnya. Maka ketika yang diucapkan itu memang ilmu dari siapapun yang mengatakan, kita siap menerima. Tapi ingat ya, catatannya bukan artinya kepada setiap orang kita belajar, tidak. Tapi ketika kebenaran datang, itu apa? Ya harus kita terima dari siapapun. Ini yang kadang sebagian kita susah membedakan. Untuk menerima kebenaran dari siapapun dan belajar kepada siapapun. Ini dua hal yang berbeda. Nah, ilustrasi yang bagus yang disebutkan oleh sebagian itu seperti apa? Kalau ada batangan emas di tengah tumpukan sampah, diambil nggak? Sampah. Di tengah sampah emas, nggak mungkin. Ambil nggak? Batangan utuh ya, berapa itu? 1 kilo. 1 kilo kali 1 juta. 1 M. Diambil nggak? Ambil lah. Kalau nggak mau ngambil, kasih tahu saya. Buat bangun pondok gitu ya. Nah, ini iklan. Numpang iklan Mas Rian ya. Maka subhanallah, itulah gambaran apa? Kita menerima kebenaran dari siapapun. Sebaliknya apa? Apakah masuk akal kita cari emas dalam tumpukan sampah? Cari emas ya di mana? Pertambangan emas, di toko emas, kan begitu. Yang jelas. Maka belajar yang jelas juga kepada orang yang memang ahli ilmu. Ilmunya lurus, ilmunya benar.
Tapi kalau kita ketemu orang yang kita tahu mungkin selengean dan sebagainya, dia ngomong yang benar, kita terima nggak omongannya? Ya kita terima. Bukan kemudian besok kita angkat aku jadi muridmu suhu. Enggak juga kan gitu. Kita tahu orang yang nggak benar. Tapi ketika dia ngomong benar, ya kita terima kebenaran itu. Maka subhanallah, kita akan tahu hakikat dunia ini entah sekarang ataupun nanti. Makanya Allah menggunakan kalimat apa? Saufa. Saufa itu untuk menggambarkan waktu yang jauh. Karena ada orang-orang yang memang nanti, kelak baru akan sadar. Kapan? Ketika mati. Ketika semua hartanya sudah meninggalkan dia. Atau seperti yang disebutkan dalam hadis tentang mayit akan diikuti 3 pihak, keluarga, harta, dan amalnya. Ternyata siapa yang akan menemani? Amalnya. Hartanya akan pulang, keluarganya akan pulang. Yakni apabila kalian telah masuk kubur dan kalian telah melihat akibat amal yang baik dan yang buruk. Di saat itulah orang baru menyadari apa yang sudah diperingatkan sejak di dunia. Bahkan hal itu kemudian ditegaskan, tsumma kalla saufa ta'lamun. Kemudian dan janganlah kamu begitu. Kelak kamu akan mengetahui. Adalah penegasan untuk masalah ini dan juga penjelasan akan besarnya masalah ini. Kemudian dikatakan kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Masih diingatkan lagi, jangan bersikap seperti itu. Kenapa? Jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin, akan datang masanya orang mengetahui dengan seyakin-yakinnya. Yakni kalau seandainya seorang memiliki ilmu yang yakin terkait harta benda tersebut dan tempat kembali, yaitu di akhirat, niscaya tidak akan dilalaikan oleh saling bermegah-megahan tersebut dan tidak akan disibukkan sampai melalaikan tujuan apa dia diciptakan dan dia diadakan, yaitu taat kepada Allah, beribadah kepada Allah. Dan ini menunjukkan apa pentingnya berilmu. Dengan berilmu inilah kita bisa membedakan mana yang asli, mana yang palsu, mana yang merupakan sarana dan mana yang merupakan tujuan. Dunia ini semuanya palsu, semu. Karena yang asli, yang abadi hanyalah akhirat. Kesehatan kita ini semu, palsu. Yang terlihat sehat, begitu ya. Ternyata begitu diperiksakan di general check up, bagaimana? Kolesterolnya, gulanya, ininya. Ini salah satu bukti dunia ini semu. Kemarin ada salah satu kenalan di Magetan, beliau di Jakarta gitu. Baru saja operasi jantung langsung 2. Pembuluh dan klepnya. Dari mana? Beliau cerita karena awalnya menangani kakaknya meninggal serangan jantung. Dan ingat dulu bapaknya juga meninggal serangan jantung. Terus akhirnya dia periksa. Begitu periksa langsung perintahnya operasi 2. Klep dan pembuluhnya. Jadi sehatnya seorang orang merasa, oh saya nggak pernah sakit. Itu semua dunia ini semu. Kita melihat orang-orang yang punya perusahaan gitu ya, mentereng punya perusahaan. Ternyata apa? Utangnya lebih besar daripada nilai aset perusahaannya. Subhanallah. Berarti mending kita yang ya duitnya sidik tapi orang duwe utang duwe utang ya sidik kan gitu. Masya Allah. Jadi dunia ini menipu. Jadi orang kalau paham hakikat dunia itu enggak bakal bersaing dunia. La tarawunnal jahim. Niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim. Dan manusia dipastikan akan melihat, semuanya akan melihat neraka. Yakni kalian benar-benar akan datang ke hari kiamat itu, lalu kalian akan melihat neraka jahim.
yang Allah siapkan bagi orang-orang kafir, orang yang ingkar. Jahim adalah neraka yang akan didatangkan pada hari kiamat di padang mahsyar, sehingga semua orang bisa melihat. Dan saking besarnya neraka Jahim, silahkan bayangkan dengan gambaran hadis ini. Apa itu? Yu'ta bi jahannama yawma idzin laha sab'una alfa zimamin. Jahannam akan didatangkan pada hari itu yang memiliki 70.000 tali kekang. Kemarin kita baru saja Idul Adha. Nah, kita bisa membedakan ya. Kalau kambing talinya gedenya seberapa? Berapa tali untuk kambing? Nah, satu aja cukup, talinya kecil kan gitu. Ayam nggak ditaleni gitu ya. Paling nggak tali rafia di kakinya satu gitu ya, biar nggak kabur, nggak nyusahkan yang nangkep kan. Tapi begitu sapi butuh berapa tali? Ada tali keluhnya, ada talinya double kanan kiri, bahkan kadang di kakinya tambahin lagi dan seterusnya. Berarti semakin besar suatu makhluk, itu dia butuh semakin banyak tali. Nah, ini berapa talinya neraka jahanam? 70.000. Dan jangan dibayangkan talinya sama dengan talinya sapi yang cukup dipegang satu orang. Satu talinya bagaimana? Ma'akulli zimamin sab'una alfa malakin yajurrunaha. Di setiap kekang akan ditarik oleh 70.000 malaikat yang menyeretnya. Terus gede nih sak piro tali itu. Yang megangi berapa? 70.000. Berarti totalnya berapa malaikat yang menarik neraka jahanam? 70.000 kali 70.000 4,9 miliar. Subhanallah. Dan ini dalil bahwa jumlah malaikat itu amat sangat banyak. Ini yang tugasnya nyeret apa? Neraka jahanam saja 4,9 M. Gak terbayangkan. Ini ngumpulnya pi. Gitu ya. Kita kadang melihat orang ngumpul sholat itu baru berapa ratus orang, berapa ribu orang itu jumlahnya sudah nyemut kayak gitu. Gambaran 4,9 M itu subhanallah. Lalu manusia akan melihatnya dengan mata kepalanya sendiri dan menyaksikannya. Sehingga dikatakan apa? Tsumma la tarawunnaha 'ainal yaqin. Dan sesungguhnya kamu benar-benar akan melihatnya dengan apa? Ainul yaqin. Bukan hanya ilmu yakin, tapi mata kepala sendiri. Yakni kalian akan melihatnya secara hakiki dan langsung dengan mata kepala kalian. Dan itu adalah hari kiamat, yaitu pada hari di mana manusia akan berdiri di hadapan Allah dan tidak ada lagi berguna penyesalan. Tidak ada berguna lagi apa? Wah, ternyata benar. Wah, ternyata. Wah, kalau saya nggak ada. Kalau hari ini kita mengatakan seandainya saya kemarin tahu, kita bahas kemarin ya, seandainya, boleh nggak? Kalau untuk memperbaiki hari esok tidak masalah. Tapi kalau untuk terjebak dalam masa lalu, dengan mantan yang tidak jadi manten, nah ini bahaya. Harus bisa move on ketika menyebutkan masa lalu untuk menjadi energi melangkah di masa depan, nggak masalah. Kemudian kita diingatkan tsumma la tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kemudian kalian pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan yang kamu megah-megahkan di dunia itu. Segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, sehingga dalam hadis dikatakan apa? La tazulu qadama 'abdin hatta yus'ala an arba. Dalam riwayat yang lain tentang 5 hal. Kaki kita tidak akan bergeser sampai ditanyakan 5 hal. Tentang apa? Umur, masa muda, harta, ilmu. Maka semua kenikmatan itu akan ditanyakan. Akan bertanya kepada kalian, yakni Allah akan bertanya kepada kalian pada hari kiamat tentang nikmat-nikmat yang Dia datangkan untuk kalian di dunia. Dan tentu termasuk ke dalam itu adalah nikmat harta, nikmat sehat,
nikmat memiliki anak, nikmat kendaraan, nikmat tempat tinggal, hingga air minum yang segar akan ditanyakan tentangnya kepada seorang hamba pada hari kiamat. Dan yang terakhir ini pernah diungkapkan oleh siapa? Sahabat Umar. Ketika beliau minum air yang dingin. Ya, kita tahu Jazirah Arab adalah tempat yang panas. Mereka menggunakan teknik-teknik tertentu untuk apa? Mendinginkan air. Misalnya disimpan di tembikar atau disimpan di bawah tanah sehingga air itu menjadi dingin. Nah, apalagi hari ini kita yang hobi Thai tea gitu ya, Mas Andro gitu ya, es yang dengan mudahnya kita itu mendapatkan kenikmatan itu hari ini, kelezatan yang mungkin apa tidak didapatkan orang-orang terdahulu, cara masakan yang bermacam-macam, semua ini akan ditanyakan tentangnya kepada seorang hamba pada hari kiamat. Di sini terkandung peringatan terhadap pembuka surat ini, alhaakumut takatsur, yaitu apa? Bermegah-megahan telah melalaikan kalian, yakni menyibukkan kalian sementara kalian akan ditanya tentangnya pada hari kiamat. Jadi hubungannya seakan apa? Ayat pertama langsung ke terakhir. Tengah-tengahnya adalah tambahan-tambahan menegaskan tentang poin yang terakhir. Maka janganlah kalian disibukkan oleh nikmat-nikmat dan harta benda dari bersyukur kepada yang memberikan nikmat ini, melaksanakan haknya. Ini yang ditulis Pak Yusuf tadi ya. Tentang apa? Bersyukur itu bukan dengan cara apa? Menyelisihi syariat Allah. Bersyukur itu dengan melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita, haknya Allah. Fokus menghadapkan diri kepadanya, beribadah dengan baik dan bersiap diri untuk menghadap kepadanya. Dan jangan sekali-kali kalian disibukkan oleh apa yang diciptakan untuk kalian lalu melalaikan tujuan kalian diciptakan. Bahasa sederhananya tadi saya katakan apa? Jangan sampai disibukkan dengan fasilitas sampai melalaikan apa? Tujuan kita diciptakan. Nah, wallahu ta'ala alam. Ini yang bisa kita baca di kesempatan sore hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jazakumullahu khairan telah hadir menyimak. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.